Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Nugroho. Kali ini di pelajaran IPA kelas 3 SD, energi dan perubahannya. Materi ini pelajaran 7 semester 2. Ya, dalam materi energi dan perubahannya kita akan belajar tentang bentuk energi, kemudian sumber energi dan pemanfaatannya. Selanjutnya perubahan energi, energi alternatif, dan penghematan energi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bentuk energi. Sebelum ke bentuk energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian bentuk-bentuk energi itu ada: 1. Energi cahaya, energi panas, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan energi bunyi. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh cahaya. Contoh energi cahaya: matahari yang bersinar saat siang hari, lampu yang menyala, kemudian ada lilin yang menyala. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan panas. Contoh energi panas: kompor yang menyala, setrika listrik yang dihidupkan, solder listrik yang dihidupkan. Energi selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang digunakan untuk menjalankan peralatan elektronik. Contoh peralatan yang menggunakan energi listrik: televisi, ada setrika, ada laptop. Bentuk energi selanjutnya adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Contohnya busur yang melesat. Ada kincir air yang bergerak karena aliran air yang deras. Kemudian ada kincir angin yang bergerak karena tiupan angin. Bentuk energi selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena reaksi suatu zat yang menghasilkan energi lain. Contohnya makanan. Loh, kenapa makanan? Karena dengan kita makan, kita dapat melakukan aktivitas, contohnya bermain, belajar, dan lain sebagainya. Contoh lain, energi kimia yang lain contohnya adalah aki atau akumulator. Kenapa kok akumulator? Karena akumulator bisa untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bab selanjutnya adalah sumber energi dan pemanfaatannya. Sumber energi cahaya, contohnya matahari. Matahari digunakan sebagai penerang alam. Kemudian matahari juga sebagai sumber kehidupan manusia karena dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan manusia. Selanjutnya adalah lampu. Lampu juga merupakan sumber energi cahaya karena bisa sebagai penerang ruangan di rumahmu. Selanjutnya adalah sumber energi panas. Contoh dari sumber energi panas masih sama, yaitu matahari. Matahari digunakan sebagai penghangat suhu bumi. Kemudian matahari juga dapat digunakan untuk mengeringkan padi petani dan mengeringkan ikan pak nelayan. Selanjutnya setrika.
Setrika adalah alat yang menghasilkan energi panas yang digunakan sebagai pelicin pakaianmu. Selanjutnya, sumber energi listrik. Sumber energi listrik itu bisa dari air. Pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan singkatan PLTA, yaitu menggunakan air terjun yang digunakan untuk menggerakkan kincir angin, kemudian kincir angin menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Sumber energi listrik selanjutnya adalah tenaga surya atau singkatannya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini menggunakan panel surya untuk menangkap sinar matahari yang kemudian dijadikan untuk listrik. Selanjutnya adalah kincir atau PLTB. PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu nama lain dari angin. Selanjutnya, listrik bisa didapat juga dari nuklir. Namanya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir juga bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Manfaat dari listrik adalah untuk menjalankan atau menyalakan peralatan elektronik. Sumber energi gerak. Sumber energi gerak adalah energi kimia seperti makanan. Makanan merupakan sumber energi gerak. Selanjutnya ada batu baterai. Kemudian ada air yang bergerak, air terjun itu juga bergerak. Kemudian juga angin yang bergerak merupakan sumber energi gerak. Sumber energi kimia. Sumber energi kimia contohnya adalah makanan. Makanan digunakan sebagai tenaga manusia. Selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian ada baterai. Baterai bisa untuk menyalakan senter atau menggerakkan mainan elektronik. Sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi diantaranya suara manusia, ada suara hewan seperti burung, atau benda-benda yang ada di sekitar kita seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perubahan energi. Salah satu sifat energi adalah dapat berubah bentuk, tetapi energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Berikut adalah perubahan energi listrik. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contoh alatnya setrika. Yang kedua, energi listrik menjadi energi suara dan cahaya. Contoh alatnya adalah televisi. Kalau kamu perhatikan di rumahmu, televisi itu mengeluarkan cahaya atau gambar dan suara. Contoh yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh alatnya yaitu blender ataupun kipas angin. Perubahan energi. Energi kimia juga mudah berubah menjadi energi panas, energi gerak, energi listrik, dan energi cahaya. Di dalam kegiatan sehari-hari, tubuh kita butuh gerak. Untuk melakukan gerak, maka kita butuh makanan. Di dalam tubuh, makanan diolah menjadi energi panas. Kemudian energi panas itulah yang menjadi gerak saat kita beraktivitas, seperti bermain bola. Perubahan energi gerak. Perubahan energi gerak bisa kalian lihat pada gambar. Energi gerak bisa berubah menjadi bunyi. Coba perhatikan seorang anak bermain gitar. Senar gitar ataupun dawai gitarnya dipetik, kemudian menghasilkan energi bunyi. Selanjutnya,
energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik. Ini terdapat pada alat yang namanya dinamo sepeda. Karena gerak roda dapat memutar dinamo. Dinamo menghasilkan energi listrik yang dihubungkan ke lampu sehingga lampunya dapat menyala. Perubahan energi cahaya. Energi cahaya dapat berubah menjadi listrik dengan alat panel surya. Perhatikan pada gambar. Pada gambar dijelaskan bahwa pada gambar tersebut adalah panel surya. Bab selanjutnya adalah energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang berasal dari minyak bumi. Karena semakin lama energi yang berasal dari minyak bumi akan habis. Contoh energi dari minyak bumi itu adalah bensin, pertamax yang biasa digunakan oleh kendaraan. Yang pertama energi alternatif adalah matahari. Energi alternatif yang kedua yaitu angin. Angin dapat digunakan sebagai energi alternatif seperti untuk pembangkit listrik. Perhatikan pada gambar, itu adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi angin. Selanjutnya sebagai penggerak kapal layar. Energi alternatif selanjutnya adalah air. Air adalah energi alternatif, salah satunya untuk pembangkit listrik. Coba perhatikan gambar, ada waduk yang dialirkan ke turbin. Turbin dihubungkan ke generator, generator kemudian menghasilkan listrik, dan listrik ini nanti akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Energi alternatif yang keempat adalah energi alternatif panas bumi atau nama lainnya geotermal. Geotermal adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Energi geotermal menghasilkan energi listrik. Coba perhatikan kamu di foto ini. Ini adalah salah satu pembangkit listrik geotermal. Energi alternatif selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Contoh, tebu. Tebu bisa menghasilkan energi alternatif yang namanya bioetanol. Kemudian biji jarak. Biji jarak ini dapat menghasilkan yang namanya biosolar. Kelebihan dari energi alternatif dapat kita lihat. Yang pertama, 1. Selalu tersedia di alam bebas dan tidak akan habis. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, energi yang didapat cukup besar. Tetapi energi alternatif juga memiliki kekurangan. Kekurangan energi alternatif: 1. Menggunakan teknologi tinggi yang digunakan untuk mengolahnya. Kemudian nomor 2, memerlukan biaya produksi yang besar. Yang ketiga, dipengaruhi musim. Contoh, cahaya matahari. Ketika musim hujan, cahaya matahari pasti jumlahnya berkurang. Bab selanjutnya adalah penghematan energi. Supaya energi tidak cepat habis, maka perlu dihemat. Contoh, menghemat energi listrik. Coba perhatikan di gambar ini, seorang anak ini tidur tetapi televisinya tidak dimatikan. Maka yang baik adalah matikan televisi jika tidak ditonton. Gunanya untuk apa? Untuk menghemat energi listrik. Jika siang hari, matikan lampu, kemudian bukalah jendela supaya cahayanya berganti dari lampu menjadi cahaya dari matahari. Ruangannya bisa tersinari oleh matahari sehingga penghematan listrik yang tadinya digunakan untuk menyalakan lampu berkurang, supaya kita dapat menghemat energi listrik.
Ya, demikian anak-anak pelajaran 7 energi dan perubahannya. Sampai jumpa lagi di pelajaran IPA yang akan datang, yaitu pelajaran 8 perkembangan teknologi. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.